Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Januar Abdul Aziz dengan NPM 233 50757. Pada kali ini saya akan membahas tentang pemikiran dari John Locke. Pemikiran politik modern yang kita kenal hari ini seperti hak asasi manusia, kebebasan individu, dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat tidak muncul begitu saja. Banyak dari gagasan tersebut berakar dari pemikiran seorang filsuf politik Inggris bernama John Locke. Ia hidup pada abad ke-17 dan dikenal sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam perkembangan liberalisme dan demokrasi modern. John Locke lahir pada tahun 1632 di Inggris pada masa ketika negara tersebut sedang mengalami pergolakan politik yang besar. Konflik antara kekuasaan raja dan tuntutan parlemen membuat masyarakat mempertanyakan akan dari mana sebenarnya legitimasi kekuasaan berasal. Situasi ini kemudian memuncak dalam peristiwa penting yang dikenal sebagai Glorious Revolution, yaitu perubahan kekuasaan yang menegaskan bahwa raja tidak boleh memerintah secara absolut tanpa batas. Pengalaman sejarah inilah yang sangat mempengaruhi cara berpikir John Locke tentang hubungan antara rakyat dan negara. Salah satu gagasan yang paling penting yang dikemukakan oleh John Locke adalah konsep hak alamiah atau natural rights. Menurut Locke, setiap manusia sejak lahir sudah memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Ia menyebut 3 hak utama, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, dan hak atas kepemilikan. John Locke berpendapat bahwa hak-hak tersebut bukanlah pemberian negara atau penguasa, melainkan sesuatu yang melekat secara alami pada setiap manusia. Oleh karena itu, tujuan utama dibentuknya negara bukan untuk menguasai masyarakat, tetapi untuk melindungi hak-hak dasar tersebut. Untuk menjelaskan bagaimana negara-negara tersebut terbentuk, John Locke menggunakan gagasan tentang kontrak sosial. Dalam pandangannya, pada awalnya manusia hidup dalam keadaan alami tanpa pemerintahan. Dalam kondisi ini, manusia sebenarnya memiliki kebebasan, tetapi keamanan dan kepastian hukum belum terjamin sepenuhnya. Karena itulah manusia kemudian sepakat untuk membentuk pemerintahan melalui suatu perjanjian sosial. Pemerintahan dibentuk dengan persetujuan masyarakat agar dapat menciptakan hukum dan menjaga ketertiban sekaligus melindungi hak-hak individu. Namun, yang menarik, John Locke tidak pernah menganggap kekuasaan pemerintah bersifat mutlak. Menurutnya, kekuasaan pemerintah harus selalu dibatasi oleh hukum dan oleh persetujuan rakyat. Jika pemerintah gagal menjalankan tugasnya atau justru melanggar hak-hak masyarakat, maka legitimasi kekuasaan tersebut akan hilang. Dalam situasi seperti itu, rakyat memiliki hak untuk menentang atau bahkan mengganti pemerintah yang dianggap tidak lagi melindungi kepentingan mereka. Pandangan ini sangat berbeda dengan pemikiran filsuf lain seperti Thomas Hobbes, yang berpendapat bahwa pemerintahan harus memiliki kekuatan yang sangat kuat agar mampu menjaga ketertiban. Locke justru menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan agar pemerintah tidak berubah menjadi tirani. Pemikiran John Locke kemudian memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan politik dunia. Gagasannya tentang kebebasan individu, hak alamiah, serta pemerintahan yang didasarkan pada persetujuan rakyat menjadi inspirasi bagi banyak gerakan politik dan revolusi. Salah satu contohnya adalah American Revolution, di mana ide-ide John Locke mempengaruhi para tokoh perumus kemerdekaan Amerika termasuk Thomas Jefferson melalui pemikirannya John Locke. John Locke memberikan kontribusi besar terhadap lahirnya konsep negara modern yang menempatkan rakyat sebagai sumber utama legitimasi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh berdiri di atas rakyat, melainkan harus bertanggung jawab kepada rakyat. Hingga saat ini, gagasan Locke masih menjadi dasar penting dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Pemikirannya mengingatkan kita bahwa kekuasaan politik yang sah adalah kekuasaan yang melindungi kebebasan, menjamin hak-hak manusia, dan selalu berlandaskan pada persetujuan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.